Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Hendra dengan NIM terakhir 048 dari kelas TI 2021B. Kali ini saya akan membahas tentang routing dinamis. Pengertian: dynamic routing atau disebut juga router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi router yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakanlah dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device mengirim dan device tujuan. Macam-macam routing dinamik. Macam-macam routing dinamik ada yang pertama RIP, Routing Information Protocol. Ada juga IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Ada juga OSPF, Open Source Path Force. Ada selanjutnya EIGRP, Exchange Internal Gateway Routing Protocol. Ada juga BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan yang pertama ada hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Yang keempat, ada lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain apabila ada suatu jaringan jalur yang rusak. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama ada beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan yang lingkupnya besar. Yang kelima, ada update ARP table dibagikan ke semua komputer.
berarti mengkonsumsi atau butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth juga jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Selanjutnya kita akan masuk kepada simulasi video. Dari video lanjutan yang kemarin, video simulasi statik, sekarang kita akan masuk ke simulasi dinamis. Oke, di sini kita akan melanjutkan dari yang statis tugas minggu lalu. Sini sudah saya tambahkan informasi IP. Oke, yang pertama kita hapus dulu dari statik yang kemarin, kita kemudian remove pada CLI-nya kita ketikkan router RIP, kemudian versi 2, kemudian no auto summary, kemudian X. Setelah itu kita atur RIP-nya pada router 1 ini. Kita masukin yang pertama 12, 1. Kita add, kemudian lagi 13, 1. Kemudian kita add lagi dan sekali lagi 192, 168, 10. Kita add. Jika sudah, kita akan beralih ke router 2. Ada router 2. Kita ke CLI-nya dulu. Kita hapus dulu itu. Remove yang statik, kita remove dulu. Kemudian kita ke CLI. Pada CLI kita tuliskan hal yang sama seperti sebelumnya, router RIP versi 2, kemudian no auto summary X. Kemudian kita tambahkan ke RIP-nya yang router 2 ini. Kemudian kita add lagi 23, 2 dan 192, 168, 10. Jika sudah, kita balik dan ke router 3 ke CLI. Ini juga sama, kita ketikkan perintah router. Lupa, kita hapus dulu. Kita remove semua statiknya, kita ke CLI dan kita ketikkan perintah router RIP versi 2, no auto summary, dan X. Kemudian kita add lagi di RIP-nya dengan yang pertama 13, 1. Sebentar, ini saya add lagi jadi error. Kita tambahkan lagi 23, 3. Kita tambahkan lagi 33, 3. Kita tambahkan lagi 43, 3. Jika sudah, selanjutnya kita tes terlebih dahulu. Oke, kita akan mencoba
dengan kabel yang di bawah itu diputus. Kita coba server 1 dahulu. Nah, sekarang kabel yang diputus, kita tunggu dan kita coba lagi. Oke, sudah. Kita akan menambahkan sebuah switch, sebuah access point, sebuah server, dan PC dan laptop. PC satu lagi. Selanjutnya kita atur, kita buat matikan PC-nya, lalu kita sambungin, copot dan ganti ke WiFi. Kita lakukan hal yang sama pada laptop. Kita matikan dulu, kita ambil itu dan pasang yang WiFi. Jika sudah, kita akan mengatur pada server. Kita masuk ke dan IP-nya 192.168.1.253 dengan subnetnya 128. Selanjutnya masuk ke DHCP dan setting gateway-nya 192.168.1.254 dengan DNS server 8888. Kemudian startnya kita mulai dari 156 dengan maksimalnya 10. Kemudian kita save. Maaf. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke access point dan kita akan atur dari SSID WiFi nya dari default ke nama saya Catur. Kemudian kita juga akan mengganti ke PC nya, kita atur SSID nya karena kita di sini nggak pakai password, jadi kita atur SSID aja Catur. Kemudian laptopnya juga kita ganti SSID nya ke Catur. Tunggu beberapa saat akan terhubung. Oke, jika sudah, kita akan ke tes untuk ping. Kita akan masukin 192.168.1.254
ping 192 168 160 165. Sini sudah berjalan dengan lancar untuk pingnya. Kita akan ping lagi dengan 33 33 33 3. Oke, selanjutnya kita akan show IP di server. Maksud saya di router. Dan kita akan masukin, kita enter dulu, kita akan masukin show IP route. Dan sudah muncul semua dan selesai.